Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 1248-1250. Tapi aku tidak salah. Jeff mengangkat bahu lalu duduk di sofa dengan sikap memerintah dan melanjutkan. Itulah yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Dia adalah siswa miskin yang makan dan minum dari rumah kami. Lagi pula, jika aku tidak memiliki rasa kesopanan, bukankah itu salahmu? Jika aku nyata, Bu, kamu sudah datang, bukan? Anda bertanggung jawab atas begitu banyak uang. Jadi apa salahnya mengeluarkan beberapa ratus ribu untuk saya? Anda tidak perlu datang ke rumah sakit jika Anda hanya mendengarkan dan memberi saya uang di awal. Nona Tiana menjawab dengan menyakitkan. Berapa kali saya harus memberi tahu Anda? Uang ini dari yayasan akan digunakan untuk mendukung anak-anak miskin yang tidak mampu bersekolah. Satu-satunya properti yang saya miliki adalah rumah saya dan Anda sudah memaksa saya untuk memberikannya kepada Anda. Saya tidak punya uang lagi. Cek-cek. Ekspresi Jeff adalah salah satu ketidakpercayaan dan ejekan. Dia menoleh dan melihat ke kamar rumah sakit untuk berkata, "Jangan beri aku omong kosong itu, Bu. Saya sudah bertanya sebelum saya datang ke sini. Kamar VIP ini saja berharga beberapa ratus dolar sehari. Cek-cek. Saya hanya menghasilkan 1.100 somer dolar sebulan. Dan Anda memberi tahu saya bahwa Anda tidak punya uang. Bagaimana kamu bisa tinggal di kamar rumah sakit yang bagus jika kamu tidak punya uang? Jadi maksudmu ibumu seharusnya tinggal di kamar rumah sakit biasa dengan orang lain. Sementara alternatif yang lebih baik yang dia nikmati pasti karena dia mengambil uang dari yayasan." Jasper bertanya dengan dingin. Jeff tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Bukan itu yang saya katakan. Aku juga tidak punya waktu untuk berargumen dengan kalian. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, Jasper. Murid miskin sepertimu pasti belum mencapai apapun, kan? Kamu pasti memperhatikan uang yang menjadi tanggung jawab ibuku dan kamu di sini untuk mendapatkan sebagian juga, kan? Kamu berharap aku memberitahumu. Dia adalah ibuku. Hanya saya yang berhak meminta uang darinya. Anda hanya muridnya. Jadi bagaimana Anda berani meminta uang padanya?" Jeff kemudian menunjuk Jasper dan berbalik untuk memberi tahu Mes. "Tiana. Sudah kubilang dari dulu, kan, Bu? Sudah kubilang selama kamu punya sedikit uang, bajingan ini akan memperhatikanmu. Jangan berhati lembut dan jatuh pada kebohongan mereka. Terutama bukan kebohongan dari orang-orang bangkrut seperti dia. Apakah kamu benar-benar tega melihatku dipaksa hidup di jalanan? Ava akan menceraikanku jika aku tidak membawa uang kembali. Apakah Anda ingin melihat putra Anda hidup sendiri dan sendirian selama sisa hidupnya?" Nona Tiana terengah-engah dan memukul ranjang rumah sakit sambil berkata, "Kamu terlalu mengecewakanku, Jeff. Pergi. Pergi sekarang. Sudah kubilang aku tidak punya satu sen pun untuk disisihkan untukmu. Istrimu adalah masalahmu. Jika dia ingin menceraikan Anda, maka itu adalah masalah Anda sendiri yang harus Anda tangani. Saya sudah tua dan akan menjalani operasi. Pernahkah Anda bahkan bertanya tentang kesehatan saya? Yang kamu lakukan hanyalah meminta uang sejak pertama kali berjalan melewati pintu itu. Apakah ini caramu memperlakukan ibumu? Keluar. Aku tidak punya anak sepertimu." Jeff merasa agak malu ketika mendengar teriakan keras Mes. "Tianas." Dia langsung menatap Jasper. "Hei, Jasper. Apa kau mengatakan sesuatu pada ibuku?" Jeff kemudian memperingatkan Jasper dengan sedih. "Saya katakan, Anda hanya orang miskin dan orang luar. Jangan berpikir bahwa hanya karena ibuku memasakkanmu makanan selama 2 tahun penuh, kamu bisa menjalin hubungan dengan ibuku. Mengganggu ini lagi dan aku akan membunuhmu." Jasper menyipitkan matanya sedikit ke arah Jeff sebelum dia memberi tahu Mes. "Tiana." Yang wajahnya menunjukkan kekecewaan. "Kamu benar Mes. Tiana. Dia bajingan. Anda mungkin juga tidak memiliki anak laki-laki daripada memiliki anak seperti ini." Jeff sangat marah dengan apa yang dikatakan Jasper. "Bajingan. Apa yang kamu katakan? Jangan lupa siapa dirimu. Tanpa ibuku. Bajingan malang sepertimu pasti sudah lama mati di jalanan karena kelaparan. Anda telah makan dari rumah saya dengan bebas seperti anjing liar dan beginilah cara Anda memperlakukan saya sekarang. Lihatlah kelompok anak-anak yang tidak tahu berterima kasih yang kamu ajar, Bu. Dia telah memakan makanan kita selama bertahun-tahun dan beginilah sikapnya sekarang. Pembayaran macam apa ini?" Kemudian, Jeff sepertinya mengingat sesuatu dan berteriak pada Jasper. "Ibuku adalah gurumu dan dia bahkan memberimu makan selama bertahun-tahun. Sekarang ibuku sakit. Kamu datang ke sini dengan tangan kosong. Apakah kamu bahkan tidak mengerti bahwa kamu harus datang dengan uang?" Kalimat ini telah menekankan betapa tak tahu malunya Jeff. Orang normal tidak mengambil inisiatif untuk meminta seseorang membayar kembali bantuan secara tunai.
Apalagi dengan cara yang arogan dan faktual. Ibu Tiana adalah orang pertama yang keberatan. Dia tidak bisa menerima ketidakberdayaan putranya. Tidak berbakti. Sungguh putra yang tidak berbakti yang saya miliki. Nona Tiana menunjuk ke arah Jeff. Kulitnya pucat karena marah. Bagaimana aku bisa melahirkan orang bodoh sepertimu? Anda telah membawa aib bagi seluruh keluarga kami. Jika bukan karena Jasper, Mes, Tiana mungkin akan kehilangan nyawanya saat harus berurusan dengan tim penghancur sebelumnya. Belum lagi Jasper adalah alasan dia sekarang terbaring di kamar rumah sakit terbaik di rumah sakit Midmount dengan tim profesional paling elit merawatnya. Nona Tiana sudah lama merasa sangat berterima kasih kepada Jasper untuk semua ini. Namun, kelakuan Jeff kini membuat Mes. Tiana ingin membenturkan kepalanya ke tembok dan bunuh diri. Jeff mendengus dan mengabaikan Mes. Tiana, yang akan mati karena marah, dan malah menatap Jasper dengan jijik. Kamu bahkan tidak punya uang itu, kan? Berhentilah bertingkah seolah-olah kamu adalah seorang pelacur di depan ibuku. Siapa kamu? Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan $1.000, dan Anda meneriaki saya. Sudah kubilang, lebih baik kamu tersesat jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, lupakan $1.000 ini. Saya akan membuat Anda membayar makanan yang Anda makan di rumah saya juga. Dua kalimat ini membuat Mes. Tiana meledak. Dia mengangkat tangannya untuk melemparkan lamaran yang dikupas Jasper untuknya ke Jeff. Keluar. Keluar sekarang juga. Terkejut. Apel itu mengenai wajah Jeff saat jus menyembur ke seluruh kepalanya. Dia berteriak pada Mes. Tiana dengan marah. Beraninya kamu melempar barang ke arahku. Wanita tua. Beraninya kamu melempar apel ke arahku karena orang luar. Aku memanggilmu ibu karena kamu melahirkanku dan merawatku. Tapi jika kamu memperlakukanku seperti ini, maka aku bahkan tidak akan memanggilmu ibu. Kenapa aku harus mengakuimu sebagai ibuku ketika kamu melempar barang ke arahku karena orang luar? Beri aku 500.000 dan aku akan memutuskan semua ikatan keluarga denganmu. Mestiana terengah-engah dan menunjuk Jeff dari tempat dia duduk di tempat tidur dan berkata, keluar. Lupakan 500.000. Saya bahkan tidak akan memberi Anda 5 sen. Kamu bajingan. Ya, sama sekali jangan mengakui aku sebagai ibumu. Lagi pula aku tidak butuh bajingan sepertimu untuk seorang putra. Keluar sekarang juga. Jeff mengejek dan mengangkat tangannya untuk menyeka jus dari wajahnya. Baiklah kalau begitu. Kau ingin aku pergi, kan? Kemudian saya akan kembali dan memberitahu dunia tentang betapa buruknya Anda memperlakukan saya, wanita tua. Bukankah kamu paling menghargai reputasimu? Saya ingin melihat bagaimana Anda berencana untuk hidup dengan kepala tegak begitu saya merusak reputasi Anda. Kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak dapat menggunakan uang yayasan. Jadi dari mana kamu mendapatkan uang untuk kamar rumah sakit yang begitu mahal? Kamu pasti menggunakan uang itu. Kamu sudah menjadi wanita mati yang berjalan saat ini. Jadi apa gunanya menyimpan uang itu? Anda lebih suka menyimpan uang yang Anda tidak punya waktu untuk menikmatinya daripada memberikannya kepada anak Anda, saya. Bagaimana kamu akan menghadapi ayahku begitu kamu mati? Ya. Apakah kamu sudah selesai? Jasper menyela teriakan menjengkelkan Jeff dengan dingin. Jeff segera memelototi Jasper dan terkekeh sedih. Siapa yang akan kamu bicarakan di sini? Bajingan bodoh. Kamu benar. Aku orang luar. Jasper tampaknya tidak peduli dengan apa yang dikatakan Jeff saat dia melanjutkannya sendiri. Memang, orang seperti Jeff tidak lebih dari seekor semut dibandingkan dengan diri Jasper saat ini. Tidak peduli seberapa sensitif atau piciknya seseorang, mereka tidak akan peduli dengan semut yang membual di depan mereka. Dengan demikian, Jasper benar-benar tidak terpengaruh dan tenang menghadapi kata-kata berbisa Jeff. Namun, yang benar-benar membekukan Jasper adalah sikap Jeff terhadap ibunya, Mes. Tiana. Setiap orang memiliki orang tua. Jasper memikirkannya sendiri dan mau tidak mau mengajukan pertanyaan kepada Jeff. Tapi aku juga punya orang tua. Jadi, aku benar-benar ingin tahu seperti apa anak B asteris jingan yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu kepada ibumu. Ekspresi Jeff menjadi gelap mendengar pertanyaan Jasper. Kata-kata pria itu telah menyentuh secuil martabat yang masih ada dalam dirinya, dan itu membuatnya merasa malu. Sebagai orang luar, aku benar-benar tidak berencana ikut campur dalam masalah keluargamu. Tapi ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu karena itu adalah yayasan yang kamu targetkan. Jasper menatap Jeff dan terkekeh. Uang di yayasan yang kamu perhatikan adalah milikku. Ini investasi saya yang dikelola ibumu. Dan dia tidak berhak menggunakan uang ini sesuka hatinya. Setiap sen yang diambil dari yayasan ini harus menjalani tinjauan profesional sebelum dapat ditransfer. Tentu saja, menceritakan semua ini kepada bajingan tidak ada gunanya karena orang seperti Anda tidak akan pernah mengerti pengelolaan dana yayasan. Yang kamu tahu mungkin jumlah yang tidak signifikan di depan matamu yang kamu samakan dengan kerja keras ibumu.
Saat itu, Jeff terlalu kaget bahkan untuk marah pada nada menghina Jasper. Dia merasa pembuluh darahnya akan pecah. Jeff hanya begitu agresif kepada ibunya karena dia mengetahui bahwa dia mengelola total investasi dana senilai 10 juta. Sejauh menyangkut Jeff, jumlah 10 juta cukup banyak di luar imajinasinya. Dia tidak berpikir ada masalah dalam mengambil sejumlah kecil dari dana yang menggunung ini. Namun, dia tidak pernah menyangka investasi ini menjadi milik Jasper. Bukankah ini berarti anak laki-laki malang yang ibu bawa pulang untuk diberi makan setiap hari sebelumnya sudah menjadi pemilik bisnis besar dan memiliki setidaknya aset senilai 10 juta? Jeff bergidik seolah tersengat listrik saat memikirkan hal ini. Omong kosong. Anda bahkan belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidup Anda sebelumnya. Kamu pikir kamu bisa menarik uang sebanyak itu dengan mudah? Kata Jeff tidak percaya. Jasper menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang. Apakah kamu percaya padaku atau tidak? Tidak masalah. Mengapa saya harus membuktikannya kepada Anda? Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Dan ibumu berhak untuk tidak memberimu uang. Itu saja. Kemudian, Jasper berteriak di pintu. Jul, di sini. Julian yang sedari tadi menunggu di luar pintu kamar langsung bersemangat saat membuka pintu untuk menanggapi dengan sopan. Suruh bajingan ini berlutut di depan pintu. Julian langsung masuk ke kamar setelah mendengar instruksi Jasper. Pada akhirnya, Julian juga manusia dan masih memiliki emosi manusia. Oleh karena itu, dia tidak menyukai Jeff yang bajingan yang memarahi dan memaki ibunya sendiri. Apa? Apa yang kamu lakukan? Jeff berteriak ketakutan. Fisiknya tidak seburuk itu. Jadi dia berencana untuk berjuang dan melawan. Sayangnya, bahkan tidak ada 100 Jeff yang cocok untuk satu Julian. Lebih dari 10 detik kemudian, Jeff menjerit memilukan saat Julian memaksanya berlutut di depan pintu. Setelah keempat anggota tubuhnya terkilir oleh Julian, Jeff meratap dengan tragis. Dia memukulku. Aku dipukuli. Apakah tidak ada rasa keteraturan di sekitar sini? Beraninya kau memukuliku di siang bolong. Mama, apa kau hanya akan melihatku dipukuli? Pria itu baru saja selesai berbicara ketika kamar rumah sakit terbuka lagi untuk menampilkan Knowles dan sekelompok profesional. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.